Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang teori faktorial analitik dari Raymond B. Kettle. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Ibu Nur Apni Safarina SPSI MPSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baiklah, kami kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Hairunisa sebagai moderator dan juga presentasi pertama, lalu juga ada Hartini dan Marlina sebagai presentasi berikutnya. Saya akan membacakan tentang riwayat hidup Raymond B. Kettle. Kettle dilahirkan di kota Staffordshire, Inggris pada tahun 1905 dan menerima pendidikan sampai selesai di Inggris. Ia mendapatkan gelar B.Sc di Universitas London pada tahun 1924 dan selanjutnya PhD dalam psikologi pada tahun 1929. Juga Universitas dari London tahun 1928 sampai 1931 menjadi lektor pada Universitas College of South West Exeter, Inggris tahun 1932 sampai 1938 sebagai Research Associate pada Teacher College, Columbia University pada tahun 1932 sampai 1944. Desain pada Harvard sejak 1944, Research Professor Psikologi Illinois University. Lalu slide berikutnya tentang orientasi mengenai pendapat Kettle. Seperti lain-lain ahli yang menggunakan analisis faktor, Kettle sangat menghargai kepeloporan. Spearman dan Thurston sedang dalam segi teoritisnya, nampaknya dia banyak terpengaruh oleh rumusan-rumusan McDougall yang berusaha mencari dimensi-dimensi yang mendasari tingkah laku dan menekankan self-regarding sentiment. Kemudian selanjutnya ada pokok-pokok teori Kettle. Yang pertama ada trait. Trait atau sifat adalah pengertian yang paling pokok dalam pendapat Kettle. Sebenarnya pengertian-pengertian yang lain itu hanyalah bentuk-bentuk khusus saja daripada trait itu. Menurut Kettle, trait adalah suatu unsur mental, suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati untuk menunjukkan keajengan dan ketetapan dalam tingkah laku itu. Pencitraan Kettle mengenai trait ada dua. Yang pertama ada common trait dan unique trait. Yang pertama, common trait, sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh semua individu atau setidaknya oleh sekelompok individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Yang kedua ada unique trait atau sifat khusus adalah sifat yang hanya dimiliki oleh individu-individu masing-masing dan tak dapat ditemukan pada individu lain dalam bentuknya yang demikian itu. Selanjutnya, sifat khusus ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang relatively unique, yaitu yang kekhususannya timbul dari pengaturan unsur-unsur sifat itu, dan yang kedua ada yang anisically unique, yaitu yang benar-benar hanya ada pada individu khusus tertentu. Kemudian yang B, surface trait, source trait. Surface trait, sifat nampak adalah kelompok variabel-variabel yang nampak. Sedangkan source trait atau sifat asli adalah variabel-variabel yang mendasari berbagai manifestasi yang nampak. Jadi kalau kita saksikan sejumlah tingkah laku yang nampaknya saling berhubungan, kita dapat mengatakan itu adalah suatu variabel saja. Maka itu sifat yang kita sebut sifat yang nampak atau sifat permukaan tentang sifat asal tidak hanya dapat diketahui dengan macam sifat itu. Kettle menganggap bahwa sifat asli lebih penting daripada sifat permukaan. Yang kedua ada H. Secara sederhana, H adalah constitutional dynamic source trait. Pengertian inilah yang memberinya kemungkinan untuk menunjukkan pentingnya faktor dasar dalam tingkah laku yang oleh kebanyakan ahli di Anglo-Saksi atau terlebih-lebih di Amerika Serikat diabaikan. Kalau diteliti, dalam definisi ini terdapat respons emosional. Yang pertama ada respons perseptual, yang kedua ada respons emosional, yang ketiga ada tindakan instrumental untuk mencapai tujuan, dan yang keempat ada pencapaian tujuan itu.
Jika kedua hal yang terakhir itu digabungkan, maka pendapat Kettle ini lalu sama dengan pendapat-pendapat lain yang bersifat kritokomi, terutama mirip sekali dengan pendapat McDougall, yang mengatakan bahwa tiap tindakan selalu mempunyai 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Jadi, kalau dikatakan secara ringkas, ERS itu adalah disposisi kepribadian yang dibawa sejak lahir yang terdiri atas 3 komponen yang ketiga-tiganya mendasari variasi kepribadian. Kemudian yang ketiga ada meta-ERS. Secara ringkas, meta-ERS adalah environmental mode, dynamic source traits. Jadi meta-ERS ini bersesuaian dengan ERS. Hanya saja meta-ERS ini bukan determinan sosiokultural. Jelasnya, kalau ERS adalah di bawah sejak lahir, maka meta-ERS itu terbentuk dalam perkembangan individu. Yang termasuk dalam meta-ERS ini adalah segala dorongan yang diasalkan atau dijabarkan seperti misalnya sentimental, interest, attitude. Yang keempat ada pengertian substitution. Yang pertama ada respons perseptual. Pengertian ini mirip sekali dengan pengertian struktur hierarkir pada Eysenck, saling berhubungan antara berbagai susunan yang hierarkis itu, yang dalam istilah Kettle dikatakan suatu sifat subsidiar atau instrumental terhadap sifat lain dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi, untuk memahami saling berhubungan antara sifat-sifat tersebut harus disangkutkan dengan suatu tujuan tertentu yang merupakan puncak daripada susunan hierarki itu. Kemudian yang kedua, pembedaan antara urge, sentimental, attitude, dan interest dapat digambarkan sebagai rangkaian mata rantai substitution. Hal yang perlu dicatat bahwa jalan yang ditempuh oleh individu untuk mencapai suatu tujuan boleh dikata tidak pernah secara langsung dan merupakan jalan lurus, melainkan tidak langsung dan merupakan jalan yang melingkar-lingkar, yang oleh Kettle sendiri disebutnya long circuiting. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya berbagai rintangan dan frustasi yang menghalangi pencapaian tujuan secara langsung. Kettle mengemukakan bahwa berbagai sifat itu dapat bermodifikasi, namun terdapat kecenderungan pada individu untuk bertahan pada sifat yang telah ada padanya. Kecenderungan ini disebut oleh Kettle disposition rigidity dan berbeda-beda antara sifat yang satu dan sifat yang lainnya. Pada umumnya, bentuk-bentuk tingkah laku yang telah diperoleh lebih dahulu oleh individu lebih tahan uji atau lebih dapat bertahan daripada yang diperoleh lebih kemudian. Jadi, urge akan lebih sukar berubah daripada sentimen. Sentimen lebih sukar daripada attitude, dan attitude lebih sukar berubah daripada interest. Jadi, di dalam hal disposition rigidity ini terdapat pula submediation atau susunan hierarkis antara sifat-sifat itu dengan RRG sebagai puncaknya dan interest sebagai permulaannya atau secara bagan. Interest, attitude, sentimen, dan urge. Kemudian yang kelima ada self. Jika dikatakan secara sederhana, fungsi self ini adalah mengintegrasikan segala komponen kepribadian, sehingga kepribadian merupakan suatu unitas. Ideal self adalah diri yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh seseorang, sedangkan real self adalah diri yang seharusnya, menurut pertimbangan yang rasional. Jadi, setidak-tidaknya, pada masa kanak-kanak, real self itu merupakan refleksi yang sempurna daripada ideal self, dan karenanya, real self itu juga subsidiar terhadap ideal self. Namun, kalau perkembangan berlangsung dengan baik, real self dan ideal self itu akan berintegritas dan menjelma dalam self-sentiment. Inilah individu yang telah berpendirian, dan karenanya juga tingkah laku realistis. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada specification equation. Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang terlalu teoritis yang dalam kenyataannya sangat jauh dari jangkauan kemampuan orang kebanyakan. Kiranya jelas bahwa rumusan tersebut sedikit sekali mempunyai nilai praktis, namun setidak-tidaknya Kettle telah memberitahukan ke arah mana seharusnya orang bergerak dalam penyelidikan mengenai tingkah laku. Tiap orang telah mengetahui bahwa tingkah laku itu merupakan hasil dari faktor yang berasal dari dalam, dorongan, kebutuhan, dan sebagainya, dan pengaruh luar, lingkungan, situasi, dan faktor-faktor lain. Namun, yang tidak diketahui adalah bagaimana menentukan faktor-faktor tersebut dan bagaimana mengukurnya, dan Kettle memberitahu mengenai hal ini. Selanjutnya, ada perkembangan kepribadian. Dalam membahas masalah perkembangan kepribadian, Kettle banyak mengambil bahan-bahan dari psikoanalisis dan psikologi belajar. Menurut Kettle, proses perkembangan itu terutama adalah modifikasi elaborasi, dan organisasi sel struktur.
Mudah tidaknya serta luas tidaknya modifikasi dan pertumbuhan ini tergantung kepada intelligence, disposition, dan kekuatan ingatan. Di dalam perkembangan kepribadian ini ada yang namanya prinsip-prinsip belajar. Perkembangan sebagai proses belajar oleh Kettle digambarkan melewati serangkaian titik-titik yang merupakan kejadian-kejadian sebagai penjelmaan daripada pola tingkah laku yang didorong oleh Earth. Jelasnya, apabila ada pola penyesuaian sebagai faktor endogen bertemu dengan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pola penyesuaian tersebut, maka tentulah menimbulkan hasil dari dalam kepribadian yang berwujud perubahan atau perkembangan. Adapun titik-titik atau dinamik yang dilalui oleh individu dalam perkembangannya. Yang pertama itu ada individu crossroad yang pertama. Yang terjadi apabila individu memulai usaha untuk mendapatkan pemuasan bagi sesuatu tertentu. Akibat dari usaha ini ada macam 4 kemungkinan yang muncul, yaitu yang pertama, individu mungkin mendapatkan pemuasan berkat adanya pola tingkah laku yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, individu mungkin gagal dalam mendapatkan pemuasan karena kurang efektif pola-pola respon perseptual dan motoris yang dibawa sejak lahir untuk menghadapi faktor-faktor lingkungan yang ada waktu itu. Yang ketiga itu ada pola yang mendasar, yang mungkin dimodifikasi atau disisihkan dengan mengaktifkan Earth lain yang tadinya subsider terhadap Earth yang dicontohkan itu. Yang keempat, individu mungkin gagal dalam mencapai tujuan karena adanya sesuatu halangan atau barrier, walaupun jalan ke arah tujuan itu menurutnya cukup jelas. Selanjutnya, Kettle memberi penjelasan mengenai bedanya kemungkinan kedua, yaitu deprivasi, dan kemungkinan keempat, yaitu frustan. Reaksi terhadap deprivasi adalah apa yang disebut Kettle respon deprivation. Dalam hal individu kurang mengerti bagaimana sebaiknya dia berbuat, karena itu respon-responnya kurang mengenai sasarannya, kurang to the point. Pada kemungkinan keempat, individu tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi terhalang. Individu yang menghadapi frustasi ini akan merasa marah, dan reaksinya akan merupakan agresi atau reaksi-reaksi lain yang lebih primitif. Yang kedua itu ada dinamik crossroad kedua, di mana dinamik crossroad yang kedua mulai pada keadaan kemungkinan keempat, sebagaimana digambarkan di atas. Pada waktu individu dihadapkan kepada rintangan, maka jalan yang terbuka baginya adalah yang pertama, meningkatnya aktivitas yang menuju ke pemanasan. Yang kedua, marah yang dapat mengatasi rintangan dan selanjutnya menuju ke pemanasan. Yang ketiga, ada marah yang membuktikan kegagalan dalam menghadapi rintangan. Mengenai dua macam respon, yang pertama sudah tidak ada lagi soal karena tingkah laku mengejar itulah telah selesai. Yang ketiga ada dinamik crossroad ketiga, yang mulai apabila individu bereaksi dengan kemarahan terhadap suatu rintangan namun tak dapat mengatasinya. Pada titik ini ada kemungkinan 4 respon, yaitu yang pertama putus asa atau menyerah, takut dan menarik diri, tetap pada agresinya yang tidak efektif. Yang terakhir mungkin lari ke dalam fantasi atau pemuasan secara khayal. Jika sekiranya individu bertingkah laku pada bentuk respon yang kedua dan ketiga, maka ini akan berarti dia melarikan diri dari persoalan atau tidak mencapai tujuan, atau malahan kembali kepada bentuk yang pertama dan berusaha menyediakan sumber perangsangnya. Yang keempat itu ada dinamik crossroad keempat, di mana individu meninggalkan Earth yang bersangkutan, dan ini berarti berpindah dari bentuk penyesuaian terutama bersifat lahir ke bentuk penyesuaian terutama bersifat batiniah. Kettle menganggap bahwa kecepatan merupakan faktor kunci dalam menolak atau menghentikan Earth. Dan selanjutnya, perkembangan kecemasan sangat erat hubungannya dengan respon ketakutan yang menjadi ciri daripada bentuk respon kedua pada dinamik crossroad yang ketiga. Dalam menghadapi
perlunya meninggalkan kecenderungan karena Earth yang mungkin itu terbuka. Kemungkinan 4 jalan bagi individu, yaitu yang pertama itu dia mungkin menekan Earth itu. Artinya dengan sukarela menyediakannya dan menolak berbuat sesuatu dengan impuls-impulsnya. Yang kedua itu dia mungkin menekan Earth itu tetapi dengan terpaksa. Jadi dengan terpaksa hal yang tidak dapat diterima itu dikeluarkan dari kesadaran. Yang ketiga ada, dia mungkin dengan sadar mensublimasikan Earth itu. Jadi, dia berusaha membuat tujuan yang dapat diterima. Yang keempat, dia tetap menjadi tingkah lakunya yang non-adaptif, atau bahkan dia berbuat kejahatan atau menerapkan tujuan lain yang tak dapat diterima oleh masyarakat. Dinamik crossroad yang kelima ini berada pada keadaan di mana individu melakukan pendekatan dalam keadaan ini terbuka. Yang kelima, dinamik crossroad kelima ini berawal pada keadaan di mana individu melakukan penekanan dalam keadaan ini terbuka 4 kemungkinan bagi individu, yaitu yang pertama, dia mungkin membentuk fantasi-fantasi tak sadar yang kadang-kadang disadarinya. Yang kedua, mungkin dia melakukan penekanan yang berhasil, di mana impuls-impuls dapat tetap ditempatkan dalam ketidaksadaran. Yang ketiga, mungkin terjadi penekanan yang tak stabil, di mana impuls-impuls tidak selalu dapat ditempatkan dalam ketidaksadaran dengan akibat tertentu terhadap tingkah laku individu. Yang keempat itu terjadinya sublimasi yang tak disengaja atau tak disadari. Yang keenam ada dinamik crossroad keenam, di mana dinamik ini bermula pada keadaan penekanan yang tak stabil. Dalam keadaan ini, maka Kettle menunjukkan adanya 10 jalan atau kemungkinan yang tak dapat ditempuh oleh individu itu. Dan jalan-jalan tersebut tidak lain adalah bentuk-bentuk mekanisme pertahanan, yaitu yang pertama ada fantasi. Yang kedua ada pembentukan reaksi, proyeksi, rasionalisasi, penekanan lebih lanjut, pembatasan ego, regresi, pengalihan dengan pembentukan simpon, lain untuk membentuk mekanisme pertahanan. 7 bentuk pertama yang berfungsi, sedangkan 3 bentuk yang terakhir pertama berfungsi adalah das S. Yang dalam kepribadian terdapat peranan faktor-faktor sosio-kultural, di mana rangka pemikiran yang digunakan untuk membahas kehidupan sosial manusia. Kettle mempergunakan istilah sintality untuk kelompok, analog dengan kepribadian untuk individu. Jadi, tugas ahli seorang psikologi yang dimaksud mempelajari kepribadian dalam hubungan dengan faktor-faktor sosio-kultural adalah membuat pencadaran mengenai sintality berbagai kelompok yang mempengaruhi keadaan individu yang sedang dipelajari. Banyak lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh terhadap kepribadian, seperti keluarga, jabatan, pekerjaan, sekolah, kelompok sebaya, agama, partai politik, dan sebagainya. Di antara lembaga ini, yang terpaling terpenting adalah keluarga. Dan untuk analisis faktor memberikan kemungkinan yang kaya, seperti dapat digunakan dalam perbuatan pencenderaan mengenai kepribadian individu. Analisis faktor dapat digunakan dalam pembuatan pencadaran mengenai sintalati kelompok-kelompok dalam masyarakat. Setelah dikatakan di muka pendapat Kettle mengenai perkembangan individu sangat terpengaruh oleh Freudonian. Hal itu kiranya sekarang telah menjadi jelas. Jadi, Earth tentu berfungsi dan ini menimbulkan kebutuhan untuk memuaskannya. Individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dengan cara-cara tertentu. Kalau dikatakan secara sederhana, inti daripada perkembangan itu tiada lain adalah didapatkannya kecakapan-kecakapan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal yang terakhir ini menunjukkan pula bahwa Kettle menekankan betapa pentingnya masalah belajar dalam perkembangan kepribadi.
Baiklah, itu saja presentasi pada kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.